pada episode terbaru podcast kita kali ini. Perkenalkan, saya Mutiara Prahasti, mahasiswi semester 4 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Serang. Saya sebagai pemandu pada episode baru kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang akan menjadi narasumber pada episode terbaru kali ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Dwinda Anggraini, mahasiswi semester 4 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Serang. Oke teh. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang parenting ya teh ya. Iya benar banget teh. Jadi kita akan sharing-sharing pola pengasuhan anak usia dini yang pastinya akan sangat bermanfaat banget ya teh. Banget pokoknya. Sebelumnya pola pengasuhan anak usia dini itu kan banyak banget ya teh ya. Tapi kali ini kita akan bahas tentang grandparenting ya teh ya. Iya betul teh. Oke, jadi grandparenting itu apa sih teh? Jadi grandparenting ini merupakan pola pengasuhan yang dilakukan oleh kakek dan nenek, di mana kakek dan nenek ini berperan sebagai pengganti orang tua dari si anak, yaitu anak dan menantunya ini untuk mengurus cucunya, dikarenakan biasanya ya teh ya grandparenting ini anak-anaknya ditinggal oleh orang tuanya bekerja gitu, sehingga orang tua si anak ini menitipkan anak mereka ke nenek dan kakeknya. Kenapa nggak ke tempat penitipan anak? Biasanya ini juga ada kemauan dari kakek neneknya juga kan, senang gitu ya, bisa ngasuh cucunya gitu. Juga orang tua ini lebih percaya gitu jika anaknya diasuh oleh kakek neneknya, dititipkan, karena kan pasti sayang gitu kan kalau misalnya dititipkan ke penitipan anak tuh, kita nggak tahu kan ya keamanannya gitu sih teh. Oke. Lalu bagaimana sih teh pola asuh yang dilakukan oleh kakek nenek ini? Jadi di pola asuh grandparenting ini, kakek nenek memberikan pengasuhan yang pertama itu melalui bimbingan, membimbing gitu kan, dimana bimbingan ini kakek nenek memberikan bimbingan terhadap cucu mereka gitu, bagaimana untuk si cucu ini menghadapi lingkungan sekitarnya gitu kan. Jadi yang biasa dibimbing oleh orang tua ini dibimbing oleh kakek neneknya gitu. Yang kedua ini memberikan nasihat. Dalam memberikan nasihat ini, kakek nenek biasanya memberikan secara baik-baik gitu kan, secara halus, bagaimana untuk anaknya ini jika melakukan kesalahan itu dinasihatinnya secara baik-baik gitu kan. Biasanya kan kalau sama orang tua karena tingkat umur generasinya itu nggak beda jauh biasanya sama si anak, itu biasanya lebih keras gitu teh ngasih nasihatnya. Beda kalau kakek nenek yang ngasih nasihat, biasanya kan mereka lebih sabar gitu ngadepin cucu-cucunya. Dan yang ketiga itu sering memberikan pujian. Biasanya kakek nenek kita kan sering banget tuh ya ngasih pujian gitu, kayak kita melakukan hal kecil aja itu udah dipuji banget gitu sama mereka gitu kan. Yang ketiga itu hukuman. Ya sama kayak tadi nasihat gitu kan, di hukuman ini apabila si anak ini melakukan kesalahan, biasanya kakek dan nenek ini memberikan hukumannya secara halus gitu, secara baik-baik gitu kan. Malah jarang sih ada kakek nenek yang ngasih hukuman ke cucunya gitu, paling ya cuma dinasihatin doang. Berbeda kalau mereka diasuh oleh orang tuanya gitu kan, biasanya apalagi sama ayahnya. Si anak nih jika melakukan kesalahan kan
ada hukumannya gitu kan, sesuai dari tingkat kesalahan si anaknya. Ya tujuannya agar ya baik sih untuk si anak ini jerak gitu kan. Itu sih Teh. Oke, kita lanjut kali ya. Menurut Teteh itu gimana sih pola pengasuhan grandparenting itu bisa mempengaruhi perkembangan karakter anak gitu? Jadi di sini pola pengasuhan grandparenting ini memang sangat berpengaruh untuk pengembangan karakter si anak ya Teh ya. Eh, di sini ada yang pertama itu dari keagamaannya. Di keagamaan ini nenek dan kakek biasanya mendidik cucu-cucunya itu supaya menjadi anak yang lebih memiliki sopan santun gitu Teh kepada keluarganya atau kepada lingkungannya gitu kan. Dan biasanya kakek nenek ini juga menerapkan mengajarkan kewajiban kepada si cucu terhadap agama yang dianutnya gitu. Misalnya kayak ya kita kan sebagai warga muslim gitu kan, biasanya nenek kakek kan dari zaman kita kecil aja udah disuruh belajar ngaji gitu kan Teh, ya belajar sholat gitu sih Teh. Dan yang selanjutnya tuh ada kemandirian. Di sini di kemandirian itu biasanya nenek dan kakek ini cenderung belum belum banyak memberikan si anak ini pembelajaran mandiri gitu Teh, malah terkesan terkesan memanjakan si cucunya gitu, sehingga si cucunya ini sulit untuk mandiri gitu kan. Karena si nenek dan kakek ini mungkin berpendapat ya kalau cucu mereka seneng ya bahagia ya udah gitu kan, nggak apa-apa. Jadi ya gitu sih Teh. Terus yang terakhir tuh ada kedisiplinan. Kedisiplinan di sini dimaksud dari kakek neneknya ini memang sedikit kurang mendisiplinkan si cucunya gitu kan. Berbeda dengan jika diasuh orang tuanya gitu. Apalagi misalnya anak laki-laki gitu kan, biasanya tuh dituntut banget sama orang tuanya, sama ayahnya untuk mandiri gitu kan dari kecil. Sedangkan kalau mereka diasuh oleh kakek neneknya itu mereka terbiasa itu tadi dimanjakan. Jadi kemandirian kedisiplinannya juga kurang gitu sih Teh. Iya, pasti beda banget ya pola pengasuhan antara orang tua dengan kakek dan nenek. Lalu ini Teh, apakah ada perbedaan gitu? Apakah ada perbedaan yang dimiliki ketika anak yang diasuh oleh kakek dan neneknya dan orang tuanya gitu? Ya jadi pasti ada ya Teh ya, kayak tadi juga udah sebagian dijelaskan. Jadi perbedaannya tuh lebih ke pola pengasuhannya Teh. Kayak kalau grandparenting ini bersifat pesimis, ya ini membebaskan si cucunya itu untuk melakukan atau memilih segala sesuatu yang dia inginkan gitu Teh. Berbeda dengan anak yang diasuh oleh orang tuanya sendiri. Biasanya yang diasuh oleh orang tuanya ini sifat sosial emosional anaknya ini lebih terbentuk gitu Teh, karena biasanya kan ya si orang tuanya ini sangat mendisiplinkan anaknya gitu kan untuk hidup disiplin gitu kan, tidak dibebaskan gitu, agar lebih terorganisir aja gitu kan, kedepannya mau seperti apa si anak ini gitu sih Teh. Oke, mungkin mengingat waktu, jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.